pengen nangis loh. Terharu banget. Welcome Bebe. Ya. Selamat datang. Selamat malam, selamat datang semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara semuanya pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 April 2026 di Meta Wihara Tegal. Saya agak terharu dan agak gimana ya, speechless gitu. Oke. Saya Vin Purnamawati, mewakili Meta Wihara Tegal, hari ini betul-betul sangat berbahagia dan terharu. Karena ini pertama kalinya juga dalam sejarah Meta Wihara, kami mengundang Anda semua datang ke tempat ini. Sosok yang berjasa di rumah duka, kami hari ini akhirnya bisa memberikan penghargaan kepada Anda semua. Oke. Meta Wihara, kami memiliki moto, kuat dalam dhamma, besar dalam toleransi dan kebaikan. Ini yang akan kami wujudkan hari ini dengan dukungan dari Karakasaba periode 2026 di bawah kepemimpinan Bapak Jonathan Ngong dan Bapak Hadi. Kami persilakan Bapak Jonathan dan Pak Hadi menempati posisi ini. Untuk tempatnya kami serahkan. Kami perkenalkan Bapak Jonathan, Bapak Hadi sebagai Ketua dan Wakil Karakasaba 2026. Oke, pada tahun 2026 ini kami di Meta Wihara Tegal memiliki program yang dicanangkan oleh Ketua Karakasaba kami, yaitu memanusiakan manusia. Apakah memanusiakan manusia itu? Memanusiakan manusia artinya memperlakukan orang lain dengan hormat, empati, martabat, dan mengakui mereka sebagai individu yang utuh, bukan sebagai objek atau alat. Ini akan melibatkan penghargaan atas perasaan, hak, serta potensi manusiawi seseorang tanpa memandang jabatan, memandang latar belakang, dan memandang perbedaan, serta kita menghindari tindakan merendahkan, tindakan diskriminasi, dan kekerasan. Inti dari memanusiakan manusia adalah kita memberikan empati dan penghormatan, memahami cerita di balik sikap seseorang, dan menghargai perasaan mereka. Kita memperlakukan mereka secara setara, menghormati harkat dan martabat setiap individu tanpa diskriminasi. Tidak menjadikan manusia sebagai objek, tidak memanfaatkan manusia lain untuk kepentingan pribadi, dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami saling menghargai, kami saling membantu, kami saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan profesional. Di sini bagian yang bikin saya paling terharu. Saya mengarang pidato ini pagi ini, dan dalam hal ini kami semua di sini, kita semua seharusnya harus belajar dari para undangan yang kami undang hari ini, yaitu para tokoh dan para orang-orang baik yang bekerja di rumah duka. Mereka lah yang memanusiakan manusia sesungguhnya, bahkan ketika manusia tersebut sudah tidak lagi hidup. Artinya mereka tetap memperlakukan orang-orang yang sudah meninggal itu atau orang mati itu selayaknya manusia. Ini sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk para tokoh yang bekerja kita. Pada kesempatan ini pula, saya ingin memperkenalkan dan sebelumnya selamat datang kepada Anda semua. Bapak Darno, boleh berdiri Bapak Darno. Selamat datang Pak Darno. Lalu Bapak Heri, kayaknya nggak kelihatan ya Heri ya. Bapak Heri tidak kelihatan. Lalu Bapak Budi, mereka adalah tokong ya. Tokong sebagai penjelasan adalah mereka yang memandikan jenazah lelaki yang meninggal dunia. Lalu saya panggilkan Ibu Darwi dan Nyonya Ugo, silahkan berdiri. Mereka adalah tokoh perempuan. Ya. Kemudian kami punya Laden di sana yang tidak bisa kita lupakan jasanya. Kita punya yang legend ya, yang sangat terkenal, Bapak Ugo, silakan berdiri. Hafal semua nama-nama di rumah Abu ya. Lalu kita punya Chun Hok, Bapak Chun Hok, selamat datang. Lalu kita punya anaknya Bu Sani, yang mana Anda ya? Oke, terus ada Kama, kayaknya nggak kelihatan ya. Oke. Lalu di bagian kremasi saya cukup kenal dengan dua orang, Bapak Prai dan Pak Santoso. Tidak ada, ya, tidak apa-apa. Lalu bagian malam abu kayaknya kelihatan nggak nih Bapak Prapto dan Pak Tarmo? Iya, yang suka naik motor itu ya Pak, kita pernah iring-iringan ya. Oke. Lalu kami punya petugas gotong peti dan penunggu jenazah yang kami catat di sini untuk menerima donasi, yaitu Bapak Parno, Bapak Darsono, dan Bapak
Gondes, silakan berdiri bertiga. Oke. Lalu kita tidak juga melupakan jasa dari Bapak Bowo, driver kita. Kayaknya nggak kelihatan. Apakah sedang menjemput manusia yang sudah tidak jadi manusia hidup lagi? Atau bagaimana? Dan tentunya saja, the last but not least, terakhir namun tidak kami lupakan Bapak Bebeh. Kita berikan tepuk tangan Bapak Bebeh yang selama ini sudah sangat baik hati bekerja dengan tulus mengordinir saat-saat di mana orang tidak siap untuk kehilangan Anda. Di situ Anda membantu untuk mengatasi kedukaan orang-orang itu dengan mendukung dan menggerakkan semua orang-orang ini untuk membantu keluarga yang sedang berduka. Saya cerita sedikit ya. Kita punya durasi waktu tidak lama karena saya tahu Anda harus bertugas kembali. Sejak awal kami berdiskusi tentang ide berbuat kebaikan dengan berbagi untuk petugas di rumah duka Cengdengan dengan tim dari Karakasaba serta Wandani di Meta Wihara Tegal. Saya secara pribadi tidak menyangka bahwa ternyata rencana ini akan disambut dengan penuh antusias dan banyak sekali orang baik hati yang sangat mendukung program ini. Dan ini di luar dugaan kami juga bahwa donatur yang ikut berbagi di program kali ini atau di momen kali ini berasal dari semua agama. Saya tekankan dari semua agama, dan mereka tidak hanya dari umat Buddha saja yang ada di Meta Wihara. Dan saya serta semua tim di sini yakin sekali bahwa mereka semua yang berdonasi adalah mereka yang tidak lagi terikat pada rasa keakuan. Mereka menyumbang, mereka tidak memiliki sifat egois, dan yang utamanya mereka tidak punya rasa pelit. Mereka yang menyumbang itu tidak butuh pengakuan dan panggung dengan sorot lampu yang terang yang mengarah ke wajah mereka. Mereka hanya berdonasi, hanya ingin berbagi kebahagiaan dan kebaikan. Mereka, para donatur yang mulia hatinya itu, paham sekali bahwa walaupun ini dilakukan oleh tim dari Meta Wihara Tegal, dan ini yang paling lucunya, momennya pun terdengar dengan kata-kata yang sangat Chinese banget, yaitu Cengbeng. Semangat mereka untuk mengikuti program berbagi ini tidak luntur dan mereka tetap melakukannya. Bahkan banyak juga teman saya muslim, ada juga orang PKS yang menyumbang, bahkan karyawan saya pun urunan untuk program ini. Dari momen ini kami belajar bahwa di dunia ini tidak kekurangan orang baik. The point is, poinnya adalah selama penyelenggara open donasi ini terbukti jujur, amanah, dan pantas dititipi kepercayaan, maka justru merekalah para donatur itu yang berlomba-lomba untuk bersama-sama menanamkan kebaikan. Karena mereka yakin pasti akan sampai dan amanah. Kami di Meta Wihara sudah membuktikannya dengan membuka open donasi di tahun 2026 di momen Lebaran kemarin, di mana kami, puji Buddha, sangat amanah dan semua donasi dari semua umat agama dari manapun yang dititipkan pada kami telah sukses kami sampaikan. Di mana saat itu kami berhasil mendistribusikan 103 paket yang berisi baju yang layak pakai dan keren baju baru, serta sarung dengan kualitas bagus untuk penarik becak di Kota Tegal. Jumlahnya ada 103, dan saya mohon teman-teman untuk bisa menyaksikan program kebaikan yang kami lakukan pertama kali di tahun 2026 di bawah Karakasaba Bapak Jonathan Bahadi, di mana mereka berdua selalu mendukung, tidak pernah mematahkan semangat kami untuk belajar dan berbuat baik. Silakan Bapak-bapak melihat layar, kami punya potongan videonya menunjukkan betapa amanahnya kami menyampaikan donasi dari semua orang yang menitipkannya kepada kami. Mohon Pak Is memutarkan videonya. Terima kasih kepada Ibu Yani yang sudah membuatkan video ini. Jadi sebagai info, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Video tersebut dibuat oleh Ibu Liliani, divisi
super bisa deh apa aja, pendidikan, juga dokumentasi. Ibu Lilian yang membuat video tersebut. Dan sebagai info tambahan, ketika kami membuka donasi untuk sarung dan baju lebaran kemarin, kami tidak menyangka juga bahwa ternyata kami mampu mendistribusikan sampai 103. Pada saat itu donasi yang kami peroleh adalah, itu cukup kaget juga ya, 7.752.777. Dan kami belanjakan 103 paket, masing-masing seharga Rp75.000. Itu kami cukup kaget loh. Tapi kemarin, saya dan tim saya semua itu menangis. Menangis kagetnya double dan terharu banget. Karena donasi ini yang kami buka hanya 5 hari untuk Anda semua yang bekerja di rumah duka. Hanya dalam waktu 5 hari, kami berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp15.760.000 dari orang yang berdonasi. Dan kami juga mendapatkan donasi barang sebanyak 18 kantong beras A5 kilo serta set caplang dan minyak GPU. Setelah donasi kami tutup, kemarin ada orang ingin berdonasi lagi. Kami menerima lagi 500.000 donasi tambahan. Dan ini yang kami bisa belikan tambahan untuk Anda semua. Saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang saya rasa juga ada di sini semua ya. Dan saya sangat salut kepada para donatur itu. Sebagian dari mereka, ada yang hanya mencantumkan nama NN, inisial, no name artinya tanpa nama, saat akan dilakukan pencatatan. Saya mewakili teman-teman di Meta Wihara Tegal ini, dari Yayasan, dari Karakasaba, mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati semua yang telah berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan mau membuka dompet dan mau mentransfer sebagian isi rekening untuk mendukung program ini. Kami semua selalu mendoakan semoga para donatur juga selalu bertambah jaya dan terutama adalah sehat, punya keluarga bahagia dan lancar dalam semua keinginan. Semoga semua impian baik para donatur dan kita semua dapat segera terwujud. Untuk itu, karena kami ingin menyampaikan amanah dan ini akan ada laporannya, saya minta Bapak Ketua dan Wakil bergantian membacakan ya nama-nama donatur. Nanti kalau Anda mau minta, bisa minta ke rumah saya atau ke toko saya, tahu ya di mana alamatnya karena kita kan pernah ketemu. Atau mau ke Meta Wihara boleh jika Anda ingin mendapat list nama-nama yang berdonasi. Mohon bisa dibacakan mungkin oleh dibagi ya Ibu Ketua Mandani, Ibu Heni, Ibu Sri Rahayu dan Bapak Ketua serta Wakil Karakasaba untuk bisa membacakan nama-nama daftar donatur Meta Berbagi. Silakan mungkin Pak John. Kita punya 106 nama, tapi sebetulnya lebih dari 106 orang karena ada yang bertiga jadi satu, ada yang 2 orang jadi satu. Dimulai dulu boleh dari Ibu Ketua Wandani kami, Ibu Heni, lalu Divisi Sosial, Ibu Ketua bisa membacakan 1 sampai 25 boleh Ibu. Ini barangkali ingin mendengar ya nama-nama yang berdonasi. Yang pertama Sri Rahayu, 2 Robert, 3 Heni, 4 NN, 5 Melinda Salim, 6 Airin Yuliani Dewi, 7 Istanto Danyanti, 8 Yuli Bintang Rasa, 9 Meme, 10 Tiohong, 11 Popo, 12 Marisa Salim, 13 Rani Wijaya, 14 Budi Sasongko, 15 Wibinyo, 16 Tusita Wijaya, 17 Chung Nyakli, 18 Santi Wiryono, 19 Filta, 20 Waluyo, 21 Novianti, 22 Yanli, 23 keluarga Tan Susin, 24 NN, 25 Anika Sania Vanessa. Ibu Yaya. 26 Lili Suryani dan Neneng, 27 Lisanawati, 28 Jason Alvin,
29 Puspaminarti, 30 Tan Kyo An, 31 Wesyumei, 32 SH, 33 Sefriani, 34 Kesha dan Vanessa, 35 Besi, 36 Bu Endang. Menyumbang 18 sak beras cancan masing-masing 5 kg dan 37 sianetan, 38 Dianwi, 39 keluarga Kristina, 40 Wijucul, 41 keluarga almarhumah Lim Vici, 42 keluarga Liam dan Li, 43 Lina Aju Budiwati, 44 Slamet Bosutan, 45 Fepatio, 46 Faida Vina, 47 Niklian, 48 Vivi Kenarimas, 49 Charman, 50 Neonayo. Pak Hadi dulu. 51 Aping dan Ayin, 52 Dante, 53 Ken dan Kai, 54 Bunda Anyo, 55 Milan, 56 Almarhum Edo Putra Pratama, 57 Adul, 58 Chua Yang Ing, 59 Nina Dea Sulis, 60 Mama Jane, 61 Ngo Kim Leong, 62 Bolu Mamiku Brebes, 63 NN, 64 Kimi, 65 Kevin, 66 Lim Siu Ong, 67 keluarga Lim Bing Hao, 68 Gunawan Sugiarto, 69 Sian Tiok, 70 Yo Yan Eng, 71 Susilowati, 72 Yo Sui Mai, 73 Alek Tan Sakura Jewelry, 74 Cutira Sari, 75 Hu Cui, 76 Almarhum Chung Chai Jin, 77 Susiana Gunawan, 78 Cinta Irni, 79 Yani Tan Mas Semaka, Senang kali. Terus biar gak capek ngomong. 80, oke. 80 keluarga Cia Kim Chua, 81 keluarga Marco dan Vina, 82 Liliwati, 83 Novita, 84 Clarissa, 85 Ice, 86 Ipi dan Teddy, 87 Topo Waluyo, 88 Rahmat G, 89 Ibu Lili dan Bapak Edi Chandra. Ini menyumbang paket lengkap minyak kayu putih caplang dan minyak GPU. 90 ini almarhum Ui Chun Gyok bersama dengan Chua Wityong, Martin Jutduang, Wi Tiong Bi dan Un. Ini gabungan ya. Terus 91 ini ada Awin Dini Bandar Sidayu, 92 Kue Tai Chiang, 93 Wi Cukiang, 94 Albert, 95 Cipto Gunawan, 96 Heru, 97 ini gabungan Kui Sun Kian, Tan In Hui dan Ang I Chen. 98 itu Idea, 99 Yeni Tan, 100 Vin Purnamawati, 101 Wun Yi Feng, 102 Arya, 103 M. Ali Masuri, 104 keluarga Li Cepau, 105 keluarga Lili dan Edi Chandra, 106 Funkin toko Mickey Mouse. Jadi ini total ada di sini tertulis 106 nomor ya, tapi sebetulnya kan banyak, sebetulnya ada yang gabungan tadi. Oke, untuk selanjutnya, karena ini adalah kolaborasi dari Divisi Sosial dan Mandani, maka saya serahkan untuk Ibu Ketua Mandani kami, Ibu Heni, untuk memberikan sedikit kata sambutan terkait dengan program ini. Selamat malam, Namo Buddhaya, Sotui.
atas kehadiran para tokoh dan petugas Cembengan yang kami hormati. Saya mewakili dari Wandani mengucapkan puji syukur bisa berkumpul hari ini dalam acara berbagi kepada para tokoh dan petugas Cembengan. Kami sadar tanpa ketulusan dan pengabdian para tokoh semua dalam merawat Cembengan, tradisi dan kebersamaan kita tidak akan berjalan sebaik ini. Lewat bingkisan kecil ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih, hormat dan bakti kami. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat dan membawa kebahagiaan untuk para tokoh dan petugas Cembengan semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam acara berbagi kepada para tokoh. Semoga para tokoh senantiasa sehat, panjang usia dan selalu dilimpahi kebahagiaan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke, lalu selanjutnya saya persilahkan untuk Divisi Sosial Metawihara Karakasaba periode ini Ibu Sri Rahayu untuk sedikit menyampaikan ucapan kata sambutan. Selamat malam. Saya Sri Rahayu dari Divisi Sosial Karakasaba Metawihara Tegal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu petugas dari Rumah Duka dan beserta Bapak Tan Bengliang yang mau menerima kebaikan dari kami, sehingga kami mempunyai ladang yang tepat untuk berbagi kebaikan kepada Bapak Ibu. Semoga kebaikan yang kami berikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dan saya barusan melihat ini momen yang sangat istimewa. Hari ini saya khusus mengundang teman saya, Mbak Susi, yang saya sangat kagumi dan hormati. Beliau mewakili dari salah satu tokoh inspiratif yang menginspirasi saya. Beliau kebetulan Muslim, yang ketika saya share status tanpa pikir panjang langsung mentransfer ingin mendukung program ini. Saya persilakan Mbak Susi, saya mohon waktunya Anda sebentar untuk maju ke depan dan menyampaikan. Saya terharu sekali Anda memenuhi undangan kami datang. Atau di sini aja boleh. Kenapa Anda bersedia mendukung program ini? Selamat malam semuanya. Sebenarnya saya tidak terbiasa berbicara di depan banyak orang ya. Tapi ini Kak Vin, ini kebetulan memang klien loyal saya saya terharu. Saya belum pernah menemukan orang sehebat beliau dalam membangun usaha spa di Tegal. Bahkan mungkin saya bilang di Jawa Tengah. Beliau 8 tahun di luar negeri, 5 tahun di London dan 3 tahun di Maldives ya? Atau kembali? 4 tahun di Maldives, 4 tahun di London. Iya, luar biasa. Maksud ini memiliki usaha spa terbaik kalau saya bilang. Betul-betul terbaik karena saya orangnya sangat picky ya, pemilih ya. Saya makan maunya yang enak, saya spa juga maunya yang enak, standarnya betul-betul internasional. Saya pernah spa di Eropa, di Jepang, di China, semuanya tidak ada yang melawan tangan sakti beliau. Ini luar biasa dan bahkan timnya semua juga hebat. Mbak Susi selalu mengajarkan kebaikan dan suka belajar. Makanya saya hari ini undang dan terima kasih Mbak Susi mau datang. Bagaimana, kenapa Anda kok mau di program di sini? Itu terkejut loh, terkenyut gitu. Sebenarnya saya transfer itu kayak nggak banyak, jadi saya diundang ke sini kayak mau ke sini nggak ya gitu. Dan juga kan saya nggak kenal siapapun kecuali Kak Fit sama suaminya sama Ibu Puspa ya. Jadi jadi saya yaudah kesini. Saya sih pengennya ketika membantu saya di behind the scene aja. Oh tidak bisa, tidak bisa. Anda terlalu sempurna untuk behind the scene, terlalu baik. Ya, Untuk
untuk tidak ditampilkan. Pastinya kalau untuk kenapa mendukung, kenapa tidak. Jadi semua ini kan menurut saya nggak sekedar agama aja. Jadi kita membantu untuk seluruh umat manusia. Insya Allah rezeki kita sebagiannya punya orang lain juga gitu. Terima kasih Mas Susi. Terima kasih sudah mendukung program Memanusiakan Manusia. Karena pada akhirnya kita semua sama, yang membedakan hanya perilaku, amal dan ibadah kita. Itulah yang utama. Itulah kenapa kami di sini terus menggalakkan program kebaikan dengan dukungan dari yayasan, dari Karakasabah, dari Romo Panita kami yang khusus menyiapkan buku malam hari ini untuk dibaca oleh Anda semua. Semua yang menerima bingkisan malam hari ini akan mendapatkan satu buku ini. Buku ini bagus sekali, Celah Lorong Kebahagiaan. Mohon Bapak Surya Dampo untuk maju ke depan karena ini adalah legacy dan kenang-kenangan dari Anda. Buku ini dipersembahkan oleh Romo Surya Damo untuk yang menerima bingkisan. Bajunya sama kan, saya berarti betul dong ya. Romo mungkin sepatah dua kata-kata untuk sambutan. Selamat malam. Saya merasa terharu dan tidak menyangka bahwa divisi sosial dari Karakasabah terpikirkan untuk memberikan sekedar bingkisan kepada ibu bapak yang bertugas di Cengbengan sebagai pelayanan. Itu sungguh luar biasa dan saya merasa sangat terharu. Adapun buku itu sebetulnya saya menulis awalnya untuk diri sendiri karena setiap pagi saya merenung. Karena saya merasa usia saya sudah tidak muda lagi. Perenungan ini saya tidak membicarakan agama, tapi berbicara masalah kehidupan. Banyak orang ingin bahagia, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Nah, saya sekedar menulis, berhenti menderita. Kok bisa? Bisa, karena berada di dalam hati kita. Bahagia atau penderitaan adalah pilihan kita sendiri. Dan saya setiap pagi memang menulis tentang bahagia atau menderita. Bukan karena pemberian, tapi perjuangan. Dan saya sangat terharu, tidak menyangka Ketua Karakasabah membukukan dalam hal ini John, Vin, dan juga Ibu Yanme yang telah bekerja keras sehingga jadilah buku yang indah dan menarik. Semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Oke, saya mungkin biasakan saya bercanda ya kalau jadi MC di sini. Tapi hari ini saya terus terang agak tercekat karena terharu sekali. Dan saya juga seperti kata divisi sosial Ibu Yayu, berterima kasih karena Anda semua mau menerima kebaikan ini sehingga kami memiliki kesempatan untuk menanam di ladang yang tepat. Bayangkan kalau Anda tidak mau menerima, kami bisa apa? Ketika kami berbuat baik, sesungguhnya kamilah yang harus berterima kasih kepada Anda karena kami telah diberikan kesempatan untuk berbagi kebahagiaan kepada Anda semua yang datang hari ini. Untuk itu, bingkisan yang kami berikan pun kami berikan yang terbaik. Beras ini adalah sponsor dari Bapak Hokben, tahu ya? Ibu Endang, Bu Kyocu. Dan kemudian di sini pun kami pilihkan semua bingkisannya, semuanya yang terbaik. Kami juga minyak sanko, ini ada bantal vakum di mana kami juga membeli ini dengan harga diskon 50%. Tapi ini kualitasnya bagus sekali. Terus kami berikan juga ada gula, ada soklin, ada sabun, shampoo, sikat gigi, ada autar, ada gayung dan baskom dengan kualitas bagus ini. Serta kami berikan juga, tadinya mau kasih telur mentah ya, terus teman-teman bilang kita kasih ini aja, telur asin terbaik Nirmala. Ini saya juga dapat dukungan, kami dapat dukungan bisa membeli dengan harga khusus untuk program ini karena memang ya saya yakin banget balasan untuk sebuah kebaikan tidak akan adalah kebaikan.
Mungkin teman-teman bertanya, kok bisa kepikiran memberikan seperti Romo bilang ya, kayak terkejut gak menyangka. Itu sebetulnya hasil dari apa ya? Kalau kita punya niat baik, itu kadang-kadang memang tidak bisa direncanakan. Sebetulnya awalnya begini, saya cerita sedikit ya, minta waktu 5 menit, nanti paling molor jadi 15 menit, nggak apa-apa ya. Saya kalau udah pegang kan suka lupa. Jadi waktu Patria berbagi takjil, kami punya banyak program. Oh ya, sebelum saya cerita, cut dulu ya. Kami juga punya program loh. Waktu kemarin Lebaran berbagi sarung, waktu Imlek kami juga berbagi. Punya videonya Pak Is kepada porter-porter di stasiun. Kami punya videonya. Tolong diputarkan barangkali mau lihat program berbagi kami dulu sebelum saya cerita. Kenapa kami berbagi kepada Anda? Ini adalah triggernya. Ini program di Karakasaba 2026 ya. Jadi kami meningkatkan berbagai macam kegiatan yang banyak menekankan pada kebaikan dan berbagi kebahagiaan bagi sesama, tidak memandang agama, suku, ras maupun usia. Ini juga donasi dari umat-umat di acara Imlek kemarin. Selesai Imlek kami bagikan karena masih momen-momen Imlek ya. Tapi ini lanjut Lebaran, makanya kami juga sertakan juga sarung. Sarung yang kami sertakan di sini adalah donasi dari Ibu Susi, tokoh hidup. Puji Buddha, bersyukur sekali di Karakasaba ini banyak sekali orang baik yang berdonasi datang sendiri tanpa diminta. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan donasi, menitipkannya pada kami. Dan beliau adalah ketua yayasan kami, Bu Pranoto, Bunda, kami memanggilnya. Porter ada 17 ya di sana ya, Mas Andri. Ya, ada 17, sama seperti Anda. Iya, Porter 17. Bapak RW hafal sekali kayaknya. Dan yang punya stasiun yang Anda itu. Porter tidak ada gajian ya, mereka tidak punya gajian, mereka hanya mengharapkan tips. Maka itulah kami tergerak dan terketuk untuk berbagi kebahagiaan mereka. Mas Andri itu porter dengan saya. Mas Iswanto juga saya kenal, tapi dia tidak berangkat waktu itu karena anaknya sakit. Oke, this is the trigger. Ini adalah pemicunya. Kenapa akhirnya mengarah kepada teman-teman di rumah duka. Jadi setelah berbagi kepada para porter, kami lanjutkan berbagi takjil dari program Patria pemuda di wihara kami pada hari Minggu. Saat itu kalau tidak salah membagikan 300 paket ya, Bu Yaya, takjil untuk berbuka puasa kepada orang-orang yang lewat. Kami juga muter. Nah, salah satu umat di wihara ini waktu itu sambil lalu, saya udah mau pulang, ada yang bilang gini, kemarin udah bagi-bagi buat porter ya Cik, dongnya mau cek dengan juga ya. Saya deg loh, saya memang pengen sekali berbagi kepada orang-orang yang sangat jarang tersentuh oleh kebaikan. Saya sampai bikin puisi, nanti saya bacakan boleh ya.
Sudah berhenti sampai situ. Oh iya deh, nanti kami pikirkan. Maaf ya J, saya cuma ngasih masukan. Terima kasih masukan kamu. Saya waktu itu langsung iya, karena saya berpikir ini ide baik, kenapa tidak kami terima? Dan beliau adalah Ibu Susiana Sutandang yang saat itu spontan mengatakan itu kepada saya. Sempat lupa, itu bulan Maret ya, kalau nggak salah ya. Lalu, minggu lalu, hari Selasa, kami bikin acara seminar cancer. Itu pertama kalinya selama 10 tahun lebih di Beta Wira ini, pertama kali bikin acara seminar kesehatan di mana pembicaranya adalah dokter S3. Kami bukan untuk umum, semua agama boleh datang, sampai kita kewalahan, sampai kita tutup pagar. Begitu penuh yang datang antusias hari Selasa. Lalu hari Rabunya penutupan panitia, kita punya panitia kecil 7 orang yang kami bilang semut ya Ibu Yayu. Betul juga tuh. Anda semut geni, kamu semut terang-terang aja. Oke. Kami penutupan panitia hari Rabu waktu itu. Nah, ketika penutupan panitia itu, kami biasa selalu berpikir kayaknya gatel ya kalau nggak berbuat kebaikan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dukungannya ya untuk Ibu Heni dan Ibu Yanmei. Saya bilang waktu itu, kita belum izin kepada, lagi makan-makan ya, Ketua Karakasaba, belum izin juga kepada yayasan. Kita ini yuk bikin acara kan cengbeng, bagi-bagi ke tokoh. Saya suka ngasih kadang-kadang sendiri atau pribadi, tapi itu tidak akan kuat ya. Oh gitu, sambil makan malam itu di Faname. Terus pulang dari situ, saya memang karena nggak ada rencana, saya pakai baju merah hari Rabu waktu itu. Saya bilang dalam perjalanan pulang, karena kita semua perempuan yang makan di sana. Saya bilang dulu sama Ketua Wandagi dan Ketua Divisi Perempuan Ibu Yanmei, kalau kita membuka donasi ini lagi setelah sarung, apakah Anda bersedia untuk dititipi, direpoti lagi, di mana Ibu Heni kami pakai rekeningnya untuk membagikan, dan Ibu Yanmei menerima donasi cash dan barang-barang, serta Ibu Yayu mencatatnya, saya bagian dalam tanda kutip jualan programnya, gitu. Saya bilang gitu. Ibu Yanmei dan Ibu Heni, Ketua Wandani bilang sangat bersedia. Ibu Yayu bilang bersedia. Akhirnya jam 9:30 malam, saya, Ibu Yayu, Ibu Esti, Ibu Christine, Ibu Neneng ya, kita perempuan semua saya itu sendiri. Saya muter cengbengan waktu itu, hari Rabu. Saya mikir, ini kalau direstui alam semesta tidak ada jenazah, karena saya pengen masuk. Saya pakai baju merah waktu itu. Saya masuklah ke sana. Biasa nemuin Pak Ugo. Saya belaga aja, saya nggak bilang bagi-bagi nutri kan GR. Belum tahu juga. Saya bilang, saya mau sembahyang. Ya kayaknya waktu itu Pak Ugo lagi ngatur atau gimana loh. Padahal biasa selalu apal. Teh kopek ya, Cik? Teh kopek. Saya belum sekaya dia, punya perusahaan teh. Pak Ugo, itu mertua saya yang paling ganteng satu cengengan ini atas nama Loki mendapat 15 Juli 2015. Iya. Di situ kami punya 3. Papi mertua saya, UU saya, dan di bawah sepupu saya Loki. Saya sembahyang aja. Terus saya tanya Pak Ugo sama istri waktu itu, kayaknya lupa ibu. Yang turunnya kalau peti ono. Terus saya bilang tenang aja, ntar juga lu bahagia, punya barang enak. Waktu itu belum berjalan ya Bu Yayu. Lalu saya sembahyang di situ. Saya Pak Ugo ada berapa teman-teman di sini? Pira ya? 5 alas ya bilang gitu. 5 alas kayaknya, tapi saya dia nggak nyangka. Oh, tapi Pak Ugo bertanya Pak Ugo, bisa senang om. Akhirnya setelah dari rumah Abu, karena nggak ada jenazah, saya sih nggak takut setan ya, saya lebih takut orang karena orang lebih jahat daripada setan. Saya jalan-jalan sama Yayu ke sebelah ada videonya. Kita lihat nama-namanya tuh di situ. Tapi foto-fotonya nggak akurat juga. Pak Ugo masih muda banget, masih ganteng zaman anak saya masih kecil. Zaman saya meninggal tahun berapa itu? Ya kan, Heri masih, ya sekarang juga ganteng sih, tapi ya gantengnya dulu ya. Ada semuanya, tapi namanya nggak komplit. Oke lah, singkat cerita, kita punya data-datanya yang tercatat situ. Tapi saya nggak yakin hanya segitu, karena ada beberapa orang yang kita tahu ya Bu Yayu, tapi fotonya nggak ada. Kayaknya fotonya nggak pernah diperbaiki udah 5.000 tahun itu, zamannya Roro Kidul. Jadi nanti minta diperbaiki ya, ada semua kan ganteng-ganteng, foto yang cakep gitu, minta ganti itu foto, sudah membusuk, tolong diganti itu foto-foto itu. Supaya kalau ada orang mau donasi lagi, ih keren-keren, jadi kalau mau ngasih 100 jadi kan 200 gitu. Kalau fotonya jelek-jelek kan jadi Anda nggak dihargai. Betul nggak Pak? Makanya saya bilang Anda harus keren. Kalau Anda di sini nggak keren, apanya saya tarik lagi, nggak saya kasih ngapain, nggak ada usaha gitu kan. Akhirnya esoknya, yaitu hari Kamis, singkat cerita, kami mencari data berapa sih sesungguhnya orang-orang yang berhak menerima
kebaikan kami ini berapa sesungguhnya. Lalu Ibu Yayu setelah susah mencari data itu, ada yang bilang 30, 34 dan lain-lain kayaknya nggak sebanyak itu. Kita nggak pikir lama, kita ingat bahwa koordinatornya adalah bolak-balik di telepon OBB ya. Lalu Ibu Yayu memberikan nomor OBB. Saya pernah punya nomor OBB dulu banget, tapi di handphone Xiaomi saya udah ganti sekarang, jadi handphonenya nggak kebawa nomor teleponnya. Nomor OBB, saya telepon OBB jam 14.20 itu setengah 3. Setelah berjam-jam kami menunggu nama, tidak keluar nama Anda itu. Setengah 3 keluarlah nama 14.22. Setelah 2 menit saya telepon, keluar nama ini. Saya bilang, oh total 17 ya? Iya. Saya bilang, oh BB juga dicatat dong, kami juga memberi penghargaan. Hanya 17, iya, yang paling berjasa 17, oke. Terus kita mikir waktu itu ya Bu Yayu, 17 ya, kalau kita bisa dapat berapa angkanya waktu itu? 3 juta. Dapat 3 juta aja lumayan ya, tapi sedikit banget. Ini tuh tapi aku wis, baik kita mau donasi sendiri. Kita waktu itu target paling mungkin apa bisa ya orang-orang cembengan itu melampaui waktu kita berdonasi sarung dan kaos yang dapat 7 juta lebih. Kita paling 3 jutaan gitu loh. Terus Bapak Ketua Karakasaba bilang, niat baik itu pasti akan dimudahkan oleh alam semesta. Enggak mungkin. Semua adalah cetana atau niat. Akhirnya kita bikin hari Kamis itu sore dibuka donasi. Saya bilang waktu itu mungkin divisi sosial mulai, bahkan Ibu Rahayu ini dengan PD-nya, Anda jujur aja loh, nggak yakin program KDCC oleh Karakasaba atau yayasan, udah titip duit ya Bu Yana? Coba. Iya, udah titip duit dulu. Iya, pokoknya kalau nanti nggak di ACC atau nggak ada sumbangan kita mau, tapi enggak lah, kita pengen rame-rame. Udah titip duit dulu ya, Anda Ibu. Makanya pertama adalah Sri Rahayu ya, beliau ini ketua divisi sosial yang sangat sosial banget, yang selalu support Nata Wihara. Akhirnya dibuka, sebentar masuk, 1 juta, naik lagi, naik. Besok kita broadcast status dan lain. Saya kirim juga Japri, Vin aku ikut toh. Henny kirim juga, oh ini yang ngedein Wandani sama ini. Karena apa? Ketika program sarung itu kami launching dan kami tayangkan di sosial media kami, banyak sekarang berkomentar, kenapa saya nggak dilibatkan untuk berbagi saat itu? Karena saya yakin banget pasti amanah dan sampai. Nah, ini saatnya. Jadi dibuka. Sebentar, 3 juta lewat. Malah bilang ya, tembus 5 juta tah. Kontol ya. 5 juta, tembus lagi. Kita udah mulai acara beli apa nih? Dibuka lagi, jebret masuk lagi. Memang sebenarnya ada yang banyak, ada yang sedikit kan. Ini mulai pusing tuh. Ada ini. Bu Yana mulai menerima donasi ya Bu Yana ya, guys. Ngumpulin, ngakurin karena ini amanah kan dari Anda semua. 7 juta, naik lagi 10 juta, sampai akhirnya angkanya tercatat segitu. Dimana cashnya sebesar 10 juta, cashnya 5.445 dan transfer itu sebelum tambah 500.000, 15.760 plus 500.000 kemarin. Luar biasa sekali. Itu belum termasuk donasi berupa beras, barang, dan set minyak kayu putih dan GPU untuk Anda semua. Karena ada minyak kayu putih di GPU, akhirnya kami berikan autan dong. Anda pasti sih nyamukin kan kalau malam. Capek dicengbengan itu. Bener kan? Saya mau baca sedikit ya, 2 menit tulisan saya. Tulisan saya di handphone saya, udah nggak usah deh. Nanti saya share aja deh ke Pak Darno ya, biar Anda berbagi tulisan saya. Kenapa akhirnya orang-orang semakin yakin. Tapi saya yakin, terima kasih walaupun tidak akan pun orang-orang yang berdonasi itu otomatis, karma akan berjalan otomatis. Mereka akan bahagia. Karena seperti yang kita tahu, kebaikan yang diteruskan atau ditularkan itu akan tahan lama. Oke ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bunda Pranoto semuanya, Ibu Puspa dari Yayasan, Ibu Amsyulan, Bapak Ketua Karakasaba kami, Bapak Jonathan Mo yang sangat baik hati. Kami, saya dari Divisi Perempuan dan Kesenian, Ibu Yayu dan Ibu Henny, kami terima kasih banget Anda selalu mendukung kami, selalu mendukung kegiatan di Meta Wihara ini, selalu mendukung kebaikan dan selalu membesarkan hati kami semuanya. Itulah kenapa seperti yang saya sebutkan kemarin, kami di sini sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik. Cita-cita Bapak Jonathan, Bapak Hadi, Ibu kita Wandani, Ketua Wandani kita, saya adalah kami ingin sekali mendapatkan kupu-kupu. Artinya apa?
kami tidak mungkin mengejar kupu-kupu itu, tapi kami membangun taman yang indah, sehingga kupu-kupu akan datang sendiri ke sini. Itulah kenapa kalau Anda semua bilang, Meta Wihara sekarang ramai, berjaya. Betul, karena kami sedang bekerja keras membangun taman yang indah. Walaupun itu sangat berat dan banyak halangan serta beresiko, karena kami sudah berusaha, kalaupun tidak datang kupu-kupu itu tidak masalah. At least kami bisa menikmati taman itu. Dan kami juga sangat berterima kasih atas dukungan semua orang yang selama ini sudah mendukung kami dalam berbuat kebaikan. Acara selanjutnya, mungkin karena saya tahu bapak-bapak, ibu-ibu semua sibuk ya, kita akan makan dulu. Udah lapar kan, mukanya udah lapar, itu perut udah bunyi tuh kelihatan. Untuk itu, Ibu Yuliana sebagai kepala rumah tangga dan Dewi Dapur kami sudah memasak khusus untuk Anda. Kami ingin Anda hari ini bahagia semuanya, bersama-sama dalam cinta kasih yang tidak memandang suku, agama, ras, atau golongan, usia, jenis kelamin, dan segalanya. Kita semua bersaudara, kita semua satu dalam nama kebaikan, dan kita semua malam ini akan bahagia. Anda makan dulu, setelah makan kami akan memberikan penyerahan ini secara resmi kepada Anda yang sudah memiliki kupon yang telah diberikan oleh OBB. Kami persilakan makan, mungkin bisa diatur oleh Bapak Suryadamo. Kita berikan makan sekitar 20 menit cukup ya Pak ya. Ambil makanannya, duduk di sini, lalu kita lanjut acara untuk seremoni penyerahannya. Silakan, boleh dimulai dari Chan, silakan Chan. OBB, gandenglah istri Anda, jangan lupa Anda punya istri. Kapan lagi gue bisa ngerjain dia, mumpung di wihara gue kan. Ibu Susi, mulai sekarang mestinya mulai makanan kami semua all halal food, tidak ada makanan yang mengandung sapi kaki pendek. Mas Susi, sotonya enak banget karena aku pesan kuahnya dari Jerman. Masya Allah, waduh bahaya itu, bohong sekali. Ibu Ugo, namanya Ugo, Ibu Ugo ya, Ibu Ugo itu berarti Ibu Ugo ya. Silakan makan, Mbak. Jangan ketawa-ketawa, besok kita mandiin dia. Yang ambil pupuk jagung rugi banget itu. Hati-hati ya, jangan udah pusing ya Pak. Ya, teman ya. Jangan nambah ya. Bapak-bapak yang mau minum aja. Ogo. Ya, ayo. Manis om. Manis temen loh. Ugo, terima kasih Pak Ugo sudah mau datang ke wihara akhirnya. Sama-sama, makasih Bu. Terima kasih Mas Darno. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama, kami yang berterima kasih Anda mau datang ke sini. Sudah, Aneh? Oh Bebe, kita akan mulai penyerahan. Anda yang akan mendapatkan pertama. Minta waktu lagi 2 menit karena seksi dokumentasi sedang isi beresin dulu sebentar. Teman-teman nanti semuanya kami akan mengambil foto satu persatu ya sebagai pertanggungjawaban atau bukti bahwa donasi sudah diserahkan.
minta waktu 2 menit karena itu masih makan tuh yang cantik Ibu Yani. Saya kemarin nulis untuk Anda semua loh begini. Saya kemarin pernah kirim ke OBB ya. Bekerja di bidang pelayanan, apalagi di bidang kematian, sungguh bukan pekerjaan yang mudah. Kematian adalah sebuah keadaan yang terdekat dengan kita, namun kita sering abai dan lupa dan merasa tabu untuk mengucapkan kata itu. Bekerja dalam suasana duka sungguh sebuah pilihan profesi yang tidak populer dan tidak semua orang mau untuk melakukannya. Para pekerja di rumah duka, mulai dari mereka yang bertugas memandikan jenazah sampai mengotak peti mati hingga ke pemakaman atau krematorium, terkadang keadaan mereka luput dari perhatian kita. Mereka ada, tapi tidak begitu dianggap karena pada saat itu sebagian besar sedang berduka. Karena itulah di momen Cengbeng tahun 2026 ini, kami dari Metawira Tegal ingin mengajak semua saudara yang tergerak hatinya untuk berdonasi seikhlasnya agar dapat memberikan kebahagiaan kepada para petugas di rumah duka Cengbeng Tegal. Donasi Anda boleh berupa uang, bisa juga berupa barang, dan semua donasi yang masuk akan kami salurkan dengan amanah kepada mereka. Berbagi kepada di ladang yang tepat seperti di momen kali ini adalah juga jalan bagi kita untuk bersama-sama menanam kebajikan. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang baik karena saat terbaik untuk berbuat baik adalah ketika kita masih hidup. Itu saya nulis itu, teman-teman saya ada yang nangis langsung transfer gitu. Iya, padahal cuma modal tik gitu. Pada tersentuh iya ya. Besok lu jangan ketawa-ketawa, lu yang mandiin dia lo yang gak tau petinya dia ya. Nanti saya juga besok kalau ibu masih hidup, kalau saya mati duluan juga ibu yang mandiin saya ya Bu ya. Kan paling dekat orang mati, jangan GR-GR mau hidup terus. Pasti saya maunya panjang umur biar saya masih bisa berguna buat anda semua gitu. Cuma ini lagi pengingat loh, yang terdekat dengan kita adalah kematian. Tadi saya telepon Mas Darno ya, Mas Darno ada pasien nggak? Dari kemarin kan saya tenang tuh kayak nggak ada. Oh ada, gini anjing. Aduh, siapa? Kirim ya? Tangannya udah dewek, depan rumah persis. Bapak dia umur 63 ya. Kemarin 2 hari, 3 hari dulu baru dadah-dadah. 2-3 hari lah pakai motor, dia kan orangnya apa ya? Bersahaja banget itu. Suka berdana, kalau pergi kemana berpenjara itu temannya mertua saya. Depan rumah, jadi kalau saya buka jendela, rumahnya kan biru tuh, di Kabupaten Sepayan 70, saya 69 rumahnya, Cici Ganjil. Umur 63, iya Kabupaten Sepayan 70, seberang rumah saya. Kok bisa pas banget buat nunggu gitu loh sampai jam 7 malam, jam 8 malam ya. Malah tadi masuknya ya, untung udah kelar mandiin ya. Udah ya, iya. Dari mitra keluarga meninggalnya berarti. Kayaknya leukemia ya, beliau ya sakit ya, Pak John ya. Iya, kita dapat naik, kita benih ya. Terhadap teman agak kurus memang. Makanya manusia itu kalahnya sama penyakit ya. Makanya sehat itu paling kaya. Doain kami semua itu sehat nomor 1 ya bapak-bapak. Saya juga doain bapak ibu semuanya sehat nomor 1, oke? Untuk itu setelah selesai saya berpuisi dan bercerita sedikit, saatnya untuk menyerahkan apa yang sudah kita cita-citakan untuk kita berikan. Nah, untuk penyerahannya nanti akan dibagikan oleh orang-orang yang sudah hadir di sini, mewakili dari Metawihara dan juga umat ya. Bapak Bengrang sudah makan, sudah kenyang, sudah merokok? Nggak boleh di sini, nggak boleh merokok. Kalau udah bante ditanyain loh, rokoknya mau dimatiin atau orangnya saya matiin gitu. Jawab. Makanya tadi sih aduh ini CCTV nyala bante kalau online gawat ini di sini nggak boleh merokok gitu. Kalau di luar area sih boleh, tapi nggak apa-apa karena ini spesial hari ini Anda merokok, nggak ada yang lapor, jangan lapor bante ya nanti ya. Nanti kalau ketahuan bahaya, oke? Untuk itu pertama kalinya di Metawihara kami berbagi kesempatan pertama untuk memberikan kepada koordinator Bapak Bebe, silakan maju ke depan. Kami akan memberikan kesempatan Anda untuk sedikit. I'm looking for another microphone ya. Kita punya 4, yang 2 di mana? Apakah ini sekarang punya kaki? Pak Jonathan sukanya merah karena ya ada hijau, PDI dan apa itu NU ya mungkin. Oke. Bapak
OBB, saya manggilnya ya OBB Bapak Tandelian. Sebelum Anda menerima bingkisan yang merupakan kolektif dari kami semua, mungkin ada sepatu dua kata-kata yang akan OBB atau Anda sampaikan kepada kami semua di sini. Ya, pertama-tama izinkan saya mewakili dari semua karyawan Bela Duka. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepeduliannya, atas perhatiannya kepada kami. Yang kedua, mungkin dalam kami bekerja melayani masyarakat, khususnya Kota Tegal, kami maupun sengaja atau tidak disengaja membuat kesalahan atau yang perbuatan yang tidak menyenangkan, kami yang mohon maaf. Sebab manusia juga tak luput dari kesalahan ya Bu ya. Ya. Tapi nggak mungkin sengaja kali. Kalau Ya, sengaja enggak. berarti nggak mungkin lah ya. Ya mungkin lagi capek atau apa, kadang mungkin ada yang sudah pulang atau yang belum selesai, belum datang. Jadi ya kami mohon maaf Bu. Ketika kedepannya kita mungkin dengan adanya kegiatan ini kita lebih dipacu untuk lebih baik lagi ya untuk semua karyawan Bela Duka dalam melayani masyarakat Kota Tegal ini. Saya kira itu cukup. Ya OBB kan sudah berapa lama di si Bela Duka? 4 periode ya, mau 20 tahun. Wow, 20 tahun kita beri tepuk tangan ya. Terima kasih OBB dan Ya, untuk sama-sama. ya itu terima kasih juga sudah mengayomi semua tim Anda ya. Saya bilang semua tim ya. Ya, Karena kita teamwork, kerja tim. Iya. betul. Demikian pula di Meta Wihara kami kerja Iya. tim karena tidak Iya. mungkin ada kesuksesan yang berdiri Iya. secara tunggal. Tidak bisa bekerja Iya, kalau tidak didukung. kita Makanya tim. saya berharap Betul. Anda juga semakin kompak, semakin diperbesar toleransinya seperti moto kami, kuat dalam dhamma, besar dalam toleransi dan kebaikan. Kalau ada salah-salah sedikit ya udah jangan ngambek karena bekerja di bidang jasa itu yang paling sulit. Gampang jualan ponggol, jualan gorengan itu gampang, tapi kalau jasa pelayanan itu servis harus excellent, seperti di Klarinda itu excellent sekali. Makanya di Google reviewnya bintang 5, dan saya juga berharap kalau ada review di Rumah Duka juga dapat bintang 5, karena orang yang puas bahagia itu biasanya mereka akan lebih menularkan kebahagiaan itu ya. Dan kalau Anda semua melayani dengan tulus, Anda pasti akan bahagia. Oke, untuk itu bingkisan pertama untuk Bapak Tan Benglia akan disediakan oleh Ketua Karakasaba kami, Bapak Jonathan Ho ya. Silakan didokumentasikan. Ini ada amplopnya. Oke. Ini kami punya. Jadi gini ya, setelah dibelanjakan segini banyak, kami bingung beli apa lagi. Masih ada sisa duitnya. Jadi kami bagikan untuk 17 orang dan OBB. Sebagai bentuk dibuka nggak bakal kecewa lah. Udah dapetnya banyak, ini bagus-bagus juga. Itu juga, wih ada, banyak lah pokoknya lah. Ini kayaknya pertama kali loh. Ini bingkisan kepada OBB bisa diserahkan oleh Bapak Jonathan Ho sebagai Ketua Karakasaba. Simbolis dulu, ini parcel dari ya. Jumlahnya banyak sekali. Banyak sekali, nanti pulang harus nyewa pick-up kayaknya. Oke. Ya. Ini sebetulnya semua ini maksudnya ada Indominya, ada berasnya, ada telur asinnya, ada biskuitnya, ada ini satu set segini sama parcel itu semua untuk OBB. Ya, sini wis ya. Sama ada buku ya tadi juga. Buku. Ini dari ya, Nanti bisa foto dan ada angpau. ada angpaunya juga. Iya. Oke. Iya.
Dan kemudian untuk penerima berikutnya, tokoh lelaki Bapak Darno. Kau Bebe silakan duduk, nanti kita foto bersama setelah selesai. Bapak Darno, kau silakan maju ke depan. Untuk menerima bingkisan yang akan diserahkan oleh Bapak Hadi sebagai wakil dari Karakasabah. Mungkin Kesya bisa membantu menyerahkannya. Kita serahkan simbolis ini aja ya Pak ya, karena banyak kita serahkan yang satu box itu ya. Kesya mengambilkan, oke? Oh sudah ada sendiri. Itu diserahkan. Ya, Bapak Darno sudah berapa lama nggih kerja di Cengbengan? Lupa. Hah? 16 tahun lupa, tapi nggak lupa punya istri kan? Punya pacar? Wih, jangan nakal. Iya, sudah difoto? Satu foto dulu. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Darno. Oke, lalu panggilan kepada anaknya Bapak Habuan almarhum. Bapaknya almarhum ada masih belum. Akan diserahkan oleh Bapak Suryadamo yang akan diserahkan kepada Bapak Heri. Pusat ya. Oke. Nanti kalau mau butuh mobil, kita ada mobil dari di sini mau antar ke Tridharma atau mau diantar ke Cengbengan boleh. Barangkali butuh mobil bisa diantar ya John ya. Sama supir kita ada mobil. Oke, jangan pulang dulu dong. Bapak Heri udah berapa periode? 16 tahun. Oh, sudah cukup lama ya di situ ya. Oke. Bapak Heri, bukunya dong, serahkan dong yang punya buku. Yeay, jangan lupakan buku. Wow, kita beri tepuk tangan nih langsung dari penulisnya, luar biasa. Heri Beruntung. Oke ya. Kemudian kami akan menyerahkannya kepada Bapak Budi yang juga tokoh, akan diserahkan oleh Ketua Yayasan Meta Jaya Wihara, Ibu Yunisi. Tokoh, ya bukan tolong, tapi tokoh. Iya. Bapak Budi sudah berapa tahun bekerja di situ, nggih? 27 tahun. Umur Anda berapa? Baru umur 35? Sekarang? Oh, awet muda. Saya kira umur 35, berarti usia 8 tahun udah kerja. Sekarang ya. Umur 51? Oh, awet muda ya berarti ya. Oke, jangan lupakan ini. Yang penting. Pak Budi, terima kasih atas pengabdian Anda. Iya. Oke. Lalu Ibu Darwi, tokoh perempuan, akan diserahkan oleh mungkin akan diberikan oleh wakil ya dari yayasan Ibu Cutisari. Ibu Cutisari, kami persilakan untuk memberikan kepada Ibu Darwi. Oke, Ibu Darwi udah berapa tahun nih kerja? 30-an ya? Kita bertepuk tangan 30 tahun. Wow. Terima kasih ya Bu Darwi sudah. Luar biasa pengabdian Anda. Anda layak mendapatkan ini. Oke, itu berat banget loh. Ada bantal, ada gayung juga impor, itu bukan gayung kaleng-kaleng. Nah nanti juga itu harus dipakai gayung kalau udah habis ini. Oke, kemudian untuk Mrs. Ugo. Yang ada Ugo, Bu, jenengan itu jenenge siapa ya Bu? Saya nyebutnya Ugo, ya Ugo. Jenengnya Una. Nyonyanya dulu Bapak. Kayaknya nggak berpisah siang dan malam aku. Nyonya Ugo akan diserahkan oleh Sekretaris Yayasan Meta Jaya Wihara, Ibu Puspa Minarti, akan menyerahkannya kepada
Ibu siapa tadi? Ibu siapa? Ibu Kun. Ibu Kun aja deh. Kun. Nah, berarti kalau gitu sukanya zaman modern apa zaman dulu? Zaman kuno gitu ya. Berarti gitu aja ya. Luar biasa. Ayo foto yang bener dulu dong Ibu Kunaa. Ibu Kunaa udah berapa abad kerja di situ? Makanya saya nanya abad. Udah, hah? Tahun berapa? 38 tahun. Tahun 68? 38 tahun ya? Iya, 38 tahun. Dari tahun 68? Sekarang 8, ya saya kira kayak 70 ada. 70 ada. Dari tahun berapa kerja? Tahun 87. Oh, iya. Maaf ya Bu, berat karena ini memang donasinya berarti berat juga dan banyak juga cinta untuk Anda semuanya. Nanti dibawain. Nah. Oke. Kemudian Ketua Magabudi kami, Ibu Yanti akan menyerahkan kepada Bapak Chun Hok. Ibu Yanti juga adalah guru agama ya di sini. Tadi kelasnya saya pakai. Panik kan? Kira nggak diberesin? Nggak mungkin kali. Tenang aja Bu Yanti. Mohon dibantu untuk tim menyerahkan dari Ibu Yanti. Pak Chun Hok udah berapa tahun kerja di situ? Lupa? Nyanyi dong. Lupa. Tapi nggak lupa ingatan kan? Enggak dong. Oke. Bu Yanti, angkonya tolong. Oke. Karena Meta Wihara punya foto kuat dalam dhamma, besar dalam toleransi, saya mohon Ibu Susi dari Klarinda menyerahkan untuk Nyonya Fatime. Silahkan. Iya, itu namanya anak Sari. Sebetulnya namanya Fatimah. Cuma saya dapat namanya anak Sari. Berarti Sari nama orang tua panjenengan nggih. Ibu Susi mewakili dari umat muslim yang mendukung program ini menyerahkannya untuk Mbak Fatimah ya. Oke. Mbak Fatimah belum begitu lama, mungkin dia masih muda. 2 tahun. Paling seumur anak saya. Tahun berapa lahirnya? Tahun 86 lahirnya. Tapi Evit muda ya. Tahun 86 berarti umur 30. Iya. 40. Iya. Oh, ya Evit muda loh. Ya. Oke. Terima kasih ya. Iya. Dari foto? Hah? Jomblo? Mas. Nanti ampun ada sesita ini. Selama ampun di tangan Anda nggak bisa gaya-gayaan ya. Oke, sudah foto? Silakan kembali Mbak Fatimah. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Susi. Nah ini kayaknya ya kita memang sudah lepas-lepasin ya. Legend sama legend ini nggak ada lawan. The one and only Bapak Ugo akan diberikan oleh orang yang juga berjasa untuk Meta Wihara, Ibu Angsulan. Kami minta kesediaannya untuk memberikan kepada Bapak Ugo. Tolong memberikan, menyerahkan. Oh, Anda yang paling berjasa di sini, salah satu orang yang kontribusinya sangat besar bagi Meta Wihara. Ibu Angsulan dapat menyerahkan kepada Bapak Ugo. Sama-sama legend loh. Anda kalau lihat Bapak Ugo senior Pak Ugo dan hafal semua nama-nama foto. Iya dong. Luar biasa. Pak Ugo mana bisa ketawa? Kalau dia ketawa nanti rumah Abu itu orangnya bangun lagi. Gak pernah ketawa, tapi dia ingat semua namanya. Ini Oce. Ini Oce. Oh ini anaknya ini oh. Yang main akrobat meninggal. Oh ini orang bagian oh. Oh ini saya nanya. Pak Ugo ini siapa ya? Saya kayaknya nggak ini ya. Ini itu Oce. Saya pulang aja. Begitu pulang begitu ini udah meninggal. Saya kayak sekali lah nggak mau saya dulu. Kok Ali udah main amoy. Ya ampun, bisa ketemu saya sama Pak itu. Iya. Ini beli alat musik segala. Fotonya itu meninggal. Fotonya kan mencolok banget tuh masuk ke mobil sebelah kiri gitu. Iya gitu. Oke. Yang namanya Kama itu perempuan toh? Kok kayaknya tidak kelihatan? Dia anak
Sakit? Sakit apa? Sakit hati? Oh, apa diwakili aja, Bu Darwi? Diwakili oleh siapa yang mewakili? Atau mau ini mamanya yang mewakili lagi? Ya kalau gitu, Darwi adalah anaknya Kama. Oh gitu, kan saya kan manusia biasa, jadi nggak semua saya tahu. Gitu. Bu Darwi boleh mewakili? Oh, saya ingat tuh, Bu Kama yang tua itu ya, maksudnya itu itu ya. Oh iya, itu saya itu lebih lama lagi ya. Tolong diwakilkan oleh Anda ya, sebagai anak-anaknya diberikan oleh Ketua Wandani, Ibu Heni Yulianti. Ini untuk Ibu Kama, ibundanya panjenengan nggih Bu ya? Iya, diterimakan oleh Bu Darwi. Kami pas-pasin ya. Jadi kalau yang cewek itu gayungnya pink. Kalau yang cewek-cewek itu gayungnya pink, betul nggak gayung Anda pink itu gayungnya? Kalau yang cowok-cowok gayungnya hijau gitu. Oke. Lalu saya panggilkan Divisi Sosial Ketua Ibu Yayu untuk menyerahkan kepada Bapak Prayit. Hei, Anda yang suka ceplos ini Bapak Prayit ya. Jangan nakal-nakal. Pak Prayit, iya, harus semangat dong. Oh, dia jangan marah ya. Istrinya tuh hanya mewakili aja. Mas Prayit anak suaminya. Oke. Oke. Santoso, betul. Saya ingin berarti nanti diwakili aja, yang penting fotonya kan ada, nanti bisa dibawakan ya, dibawakan masa penyerahan ya. Santoso, atau dia lagi pergi, dia kan merek bis. Santoso, ada, Pak Santoso ada. Oh, Pak Santoso kenapa Anda nggak mau masuk? Oh, aduh, rokok. Ini bahaya kalau ngomong rokok ini. Dari Loge, Bu. Hah? Dari Loge. Oh, menyampaikan proposnya. Iya, kan proyeknya sana. Sentosa, bersama itu Sentosa, artinya sejahtera, Sentosa, sehat Sentosa. Wakili umat yang juga mencetuskan pertama kali men-trigger kami ini, Ibu Susiana Sutandang, kami persilakan Anda untuk menyerahkan kepada Bapak. Tengah dong, lu telat aja jadi nggak tahu sih. Hei, di tengah kali Pak Santoso. Terima kasih. Ngerti, Susi yang ngasih. Pak Santoso udah berapa lama di sana? Ya, Lumayan. Daripada lumanyun, mendengar lumayan. Pak Santoso. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Untuk itu setelah ini kami berikan kesempatan untuk berbagi kebahagiaan ini Bapak Prapto yang akan diberikan oleh Ibu Yanmei yang sangat banyak jasanya dalam program ini, yaitu mengumpulkan donasi cash, menerima barang, dan beliau juga adalah seorang artis serem di hara kami ini. Ibu Yanmei akan berikan untuk Pak Prapto. Bapak Prapto. Kalau ada depannya Legend Su, jadi anak toko saya loh, Legend Su Prapto. Iya. Kayak kiwil ya? Kayak kiwil ini mukanya, kayak pelawak kiwil. Mirip loh. Ya? Angpau. Oh ya Lord Buddha, angpau. Angpau, saya suka. Tadi udah ya? Angpau tuh dia lagi. Hah? Iya? Pernah sama dia juga waktu foto ini kan? Iya, aduh. Iya, aduh. Yang memang itu. Oh, yang udah dipisah-pisah lagi gitu. Itulah.
Rayit tuh. Iya, Mas. Rayit yang Iya, yang itu yang giles ya. Ada ya, Mas? Rayit. Berdua yang suka giles ini tuh kan? Adik. Oh, ya udah nggak apa-apa. Yang penting bersaudara ya. Berarti di situ kakak adik, suami istri, ibu anak ya. Benar-benar itu makanya saya bilang itu profesi yang sangat susah dan nggak populer. Tapi ini apa? Berjasa sekali. Di saat orang tidak ingat, oke? Kami mengingat Anda. Setelah tadi Legend Suprapto, sekarang kita panggil Bapak Tarmo. Bapak Tarmo akan diberikan oleh Ibu Yuliana mewakili. Setelah tadi anaknya Ibu Yanme sudah memberikan. Sebagai Bapak anak. Oh my goodness. Kalau tadi yang menyerahkan adalah anaknya, sekarang ibunya itulah kebetulan yang sangat luar biasa. Anak diberikan oleh anak, orang tua diberikan oleh orang tua. Bapak, beliau yang memasak untuk hari ini loh. Kasih tepuk tangan dong. Sehingga Anda nggak kelaparan. Dewi dapur kami. Foto dulu dong, foto. Iya. Pegangi oh. Oke. Hari ini saya bahagia, saya nggak parno loh. Parno karena takut gitu ya. Saya nggak parno. Makanya saya panggilkan kepada Bapak Parno yang akan menerima dan akan diberikan oleh Ibu Christine yang selama ini juga mendukung kegiatan di dapur. Pak Parno dan Ibu Christina, duet yang sangat pantas sekali. Loh, sweet. Ini bahaya ini. Terus ini janjian. Oh, ini nggak benar ini. Cek Christine nggak Parno kan? Nggak Parno kan? Lalu kemudian apa? Setelah Bapak Parno, perkenalkan Bapak Darsono yang akan diberikan oleh Ibu Esti mewakili Karakasaba Divisi Rumah Tangga. Ibu Esti, Anda juga dekat ya dengan kematian, dengan jualan alat-alat kematian, tapi untuk muslim ya di pasar. Bapak Darsono, amplopnya, amplop sekali penting ini. Pak Darsono, Bapak Darsono. Kemudian untuk Bapak Bondes, apakah ada Bapak Bondes akan diserahkan oleh bagian kreatif divisi pemilihan yang selalu mendukung kita semua keren. Ibu Desi Velani akan membagikannya, berikannya untuk ini. Bapak Bondes, ya. Desi Velani ini yang selalu bikin rambut kita cakep, keren dan tertata gitu loh semuanya, keren sekali. Bapak Bondes, siapa namanya Pak Gojek? Mas, belum makan ya? Makan loh. Bapak, belum tadi saya nggak ada Anda makan. Oh, suruh pindo. Apa? Ini untung jangan bilang Mas Niko, belum pindo kawan ya. Oke, terakhir tapi biasanya juga tidak kecil ya, karena tanpa beliau mana mungkin mobil bisa jalan sendiri, ya kan? Tahu nggak dulu saya pernah baca kata-kata bagus banget karangan Ibu Titi Soeharto. Kita tidak mungkin bisa masuk ke yang lain sendiri. Itu kata-kata bagus. Kita juga nanti kalau suatu hari one day we're gonna die, kita telepon, mobil itu lewat, datang dan akan disupiri oleh Bapak supir kita, Bapak Bowo, yang akan diserahkan oleh Kesia. Iqbal ini mendampingi Kesia ya, berdua menyerahkan ya, karena ini terakhir. Jadi sudah, iya. Ini simbolis ya, biar tahu dapatnya apa aja, diserahkan tolong. Jadi paket konkretnya kita serahkan karena Pak Bowo kan
bagian luar ya, dinas luar. Jadi pemberian untuk paket ini kami serahkan berupa satu set kebutuhan, ada perlengkapan mandi, perlengkapan masak, perlengkapan ngopi, ada bantal juga, ada gayungnya juga. Kemudian ada 1 dus Indomie ayam spesial, beras, dan ini kalau ada buku juga, tolong dibuka biar tahu isinya apa gitu loh Pak. Ntar sampai rumah disahkan di depan, tolong tunjukkan Ibu Neneng, maju sama Kesia tunjukkan. Bapak silakan duduk, panjenengan duduk ya. Biar tahu juga itu merah isinya apa gitu. Isinya adalah regal yang edisi khusus dan juga telur asin nirmala. Itu telur asinnya baru matang hari ini jam 11 tadi diantar ke tempat kami, masih anget, enak banget, tidak amis gitu, spesial. Oke ya, jadi sudah. Untuk itu kami minta untuk semua petugas rumah duka termasuk OBB untuk berfoto bersama. Ya, kita berfoto bersama dulu ya di depan ya Pak ya. Oke, foto Pak Bobo, foto di situ di depan biar cukup. Senyum. Gaya bebas. 1, 2, 3. Gaya bebas. Ini nanti mau dimasukin YouTube seperti yang kemarin kamu berbagi. Udah begini loh, supaya banyak orang yang terinspirasi juga untuk memberikan ya. 3. Terima kasih kepada divisi Bela Duka ya yang di Cengdengan semuanya. Terima kasih. Kita semua bahagia. Kita semua bahagia.